Saudara, saya senang banget bisa kembali lagi di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan buat saudara karena minggu lalu saya absen. Ada hal yang seharus saya datangi di Surabaya, termasuk salah satunya saya belajar tentang cell group di sebuah gereja di Surabaya. Dan saya berdoa nanti yang saya pelajari akan saya bagikan kepada para cell group leader supaya kita semakin bisa menjadikan cell group ini bukan social club, tapi benar-benar tempat di mana kita belajar tentang kebenaran Injil. So, minggu lalu firman Tuhan kita dilayani oleh Yoses, tadi yang bagian pengumuman, dan saya sangat diberkati dan diingatkan bahwa kita itu adalah carang yang menempel pada sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa berbuah karena kita ada di dalam Dia. Kita ditegur dan dipertobatkan dari tendensi yang selalu ingin menjadi pokok anggurnya. Satu kalimat yang sungguh menggelitik hati saya, kalau ranting itu diwawancara gak bisa menyombongkan buahnya. Pertanyaan saya, siapa yang mewawancarai ranting, saudara ya? Saya juga gak tahu stasiun TV apa, tapi mungkin Yoses setelah ini mau mewawancarai ranting di luar sana. Oke, hari ini kita masuk di bagian keempat dari khotbah berseri kita, eksposisi Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 31. Hari ini saya dikasih bagian di ayat 21 sampai 24. So mari kita sama-sama baca teks hari ini. Saya kasih judul khotbah saya The Perfect Love, atau kasih yang sempurna. Kita baca ayat yang ke-21 dulu ya saudara ya. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ini Yesus yang bilang saudara ya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin, amin. Sebelum kita belajar lebih lanjut, saya pengen tanya saudara, ingat gak sama bagian pertama dari khotbah berseri ini? Judulnya apa saudara? Wah, kalau nggak inget sih mungkin bisa dengerin lagi nanti di Spotify ya, atau di YouTube ya. Judulnya Relationship Matters. Nah, waktu kita bahas seri pertama itu, bagian pertama dari seri ini, kita baca di ayat 15 dan ternyata ini sama dengan ayat 21. Perhatikan 21a saudara ya. Kita perhatikan perbandingannya pagi hari ini. Ayat 15 berkata, jikalau kamu, wah hilang saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ayat 15. Sedangkan ayat 21a berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ini sebuah atau dua buah kalimat yang sama saudara ya. Ayat 15 berkata, jika kita mengasihi Yesus, maka kita akan menaati perintah-perintahnya. Ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi sebuah dua buah kalimat yang sama intinya, yaitu jika kita mengasihi Yesus, maka kita akan memegang dan melakukan perintah-perintahnya. Dan sekali lagi, ini bukan tuntutan dan bukanlah sebuah kalimat yang transaksional. Tapi saudara, kalau kita baca lanjutannya di ayat 21b, ayatnya berkata seperti ini saudara. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lengkapnya kayak gini saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Suddenly tiba-tiba ayatnya seperti jadi ayat yang transaksional ya saudara ya. Kalau kita mengasihi Yesus, kita melakukan perintah-perintahnya, kita akan dikasihi oleh Bapa dan Yesus. Tiba-tiba, boom, jadi ayat yang sepertinya transaksional. Lalu kalau saudara baca ini, mungkin saudara akan berpikir, kok Alkitab ini nggak konsisten ya? Kok dua kalimat ini ataupun ayat 15 dan 21 ini sepertinya berkontradiksi? Nah saudara, kalau saudara sudah ikut U-Class ya, atau yang mungkin minggu lalu sudah mulai masuk ke minggu pertama U-Class, kalau saudara belajar tentang keabsahan Alkitab, maka kita akan tahu bahwa Alkitab tidak bisa dikontradiksikan. Jadi tidak mungkin kedua bagian ini berkontradiksi. Nah, untuk mengerti maksudnya apa, kita harus melihat secara utuh tentang perikop ini. Nah, kalau kita balik lagi kita ya ke minggu pertama seri ini, Yesus tidak hanya meminta ketaatan
tapi merindukan sebuah relasi. Makanya ia lebih dulu menunjukkan kasihnya dengan meminta Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus ini memulihkan cinta kita yang tadinya mencintai diri sendiri, kini mencintai Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Maka hal ini akan melahirkan ketaatan di dalam hidup kita. Dan saudara, bahkan ketika kita melihat Roma 5 ayat 8, Alkitab dengan konsisten berkata Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Alkitab dengan konsisten mengajarkan, mengatakan, mendeklar bahwa Allah tidak menunggu kita bisa mencintai Dia baru Dia mencintai kita. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa buat Dia, Tuhan menunjukkan cintanya. Di saat kita masih berdosa, firman Tuhan berkata Kristus mati bagi kita. Dan saudara, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes dan ia menulis juga suratnya. Saya percaya ini juga yang Yohanes percayai. Jadi tidak mungkin ini sebuah bagian yang berkontradiksi. Karena di suratnya 1 Yohanes 4 ayat 19 Yohanes menulis bahwa kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saudara, sebenarnya ini bukanlah dua bagian ayat yang kontradiktif. Bisa kita simpulkan seperti ini saudara. Kasih Allah kepada kita melahirkan kasih kita kepada Kristus. Kasih Allah kepada kita itu yang menjadi fondasi kasih kita kepada Kristus. Dan bagi kita yang mengasihi Yesus, Allah kembali meresponi dengan mengasihi kita dengan personal. Maksudnya apa saudara? Nah, biar kita tahu apa maksudnya ini, kita harus balik lagi. Kita harus maju ke ayat 22 sampai yang ke 24. Kita baca sama-sama ayat 22 sampai 24. Ya, saya akan bacakan yang ganjil, saudara bantu saya baca yang saya yang genap, saudara yang ganjil. Oke ya. Yohanes 14 ayat 22 sampai 24. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Nah, Yudas yang bukan Iskariot ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa sih engkau menyatakan dirimu kepada kami atau murid-muridmu, bukan kepada dunia? Di pertanyaan ini ada dua kubu saudara. Kubu murid-murid Yesus dan kubu dunia. Bukan berarti sini murid-murid Yesus ini dunia ya saudara, ini contoh aja. Ada kubu murid-murid Yesus, ada kubu dunia saudara. Coba ada 12 gak nih? Yudasnya yang mana nih kalau ada 12? Ada murid-murid Yesus, ada dunia saudara. Kita yang murid-murid Yesus ini dikontradiksikan dengan dunia. Yudas bertanya, kenapa sih engkau menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Dan Yesus menjawabnya di ayat 23 dan 24. Kalau saudara perhatikan, sepertinya Yesus ini cuma mengulang pernyataan di ayat 21 ya. Barang siapa mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, ia melakukan apa yang aku perintahkan. Tapi ternyata ini bukan sebuah pengulangan yang sebenarnya Yesus nggak tahu mau jawab apa enggak saudara. Ini sebuah jawaban dan jawaban ini memisahkan antara kita yang murid-muridnya dan dunia. Kalau kita bisa pisahkan dengan sederhana maka seperti ini jadinya. Murid Kristus adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Dan kasih kepada Yesus itu melahirkan ketaatan. So murid Yesus, murid Kristus ini mengasihi Kristus dan melahirkan yang namanya ketaatan. Dan saudara, mengasihi Yesus ini bukan sama dengan ketaatan ya. Tapi ketaatan adalah buah dari mengasihi Yesus. Sedangkan di sisi lain, ternyata dunia yang sebelah sini saudara kebalik. Dunia ini tidak mengasihi Yesus. Sehingga tidak ada kasih yang melahirkan ketaatan, yang membuahkan ketaatan kepada firman-Nya. Nah, ini perbedaan antara murid Kristus dan dunia. Jadi murid Kristus yang mengasihi Kristus, yang melahirkan ketaatan itu, Kristus berjanji, Yesus berjanji akan ada kasih yang personal yang Bapa dan Dia berikan
kepada murid-muridnya yang dunia tidak bisa dapatkan. Dunia adalah mereka yang tidak mengasihi Yesus, dan kita murid-muridnya adalah yang mengasihi Yesus. Jadi saudara, kita gak bisa bilang nih, kalau kita Kristen tapi mau hidup seenaknya. Kan udah dapat kasih karunia nih, jadi bebas hidup kita. Nah kalau kita masih berpikir seperti itu, maka kita masih hidup dengan cara dunia, saudara. Dan kasih karunia bukanlah surat izin berbuat dosa. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan dosa. Ya saudara, kita memang masih hidup di dalam dunia. Kita masih makan soto bangdut, saudara. Masih suka gitu ya. Kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita tidak hidup dengan cara dunia. Makanya Yesus membedakan. Murid Kristus adalah mereka yang mengasihinya. Dan itu kasih itu membuahkan ketaatan. Sedangkan dunia adalah mereka yang tidak mengasihi Yesus dan tidak membuahkan ketaatan. Kalau kita balik ke kasih yang personal yang Allah janjikan kepada mereka yang mengasihi Yesus, kita bisa katakan seperti ini ya. Allah mengasihi seluruh dunia. Namun kasih yang intim, yang personal dan relational diberikan hanya bagi kita yang mengasihi Yesus. Maksudnya gimana? Ya, Tuhan mengasihi dunia. Makanya matahari itu masih terbit setiap pagi, saudara. Makanya kita semua yang di dalam sini maupun yang di luar sana yang tidak mengenal Kristus masih bisa menikmati udara. Masih bisa menghirup oksigen, saudara. Ada kasih anugerah yang umum yang diberikan kepada dunia ini. Namun kasih yang intim, yang personal diberikan hanya bagi kita yang mengasihi Yesus. Yang menerima anugerah khusus itu. Penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan kalau saudara ingat di khotbah yang judulnya Not an Orphan atau bukan yatim piatu. Ada satu kalimat. Tuhan mencintai semua orang. Tapi dia tidak mencintai semua orang sama rata. Dia mencintai anak-anaknya lebih. Dan inilah yang dimaksud, ya Tuhan mengasihi semua orang, tetapi kasih yang intim, personal, dan relational hanya bisa diberikan bagi kita yang mengasihi Kristus, dan dunia tidak bisa menerima itu. Yesus akan berkata, Bapa dan aku mempunyai cinta yang istimewa dan intim untuk murid-muridku. Dan di dalam cinta itu aku akan memanifestasikan diriku kepada kalian. Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal tentangku yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh dunia. Dan hal itu bisa diterima oleh mereka yang mencintai, mengasihi, menerimaku, dan mematuhi perintah-perintahku. Jadi saudara, kesimpulannya sekali lagi ini bukanlah sebuah kalimat yang berkontradiksi. Bukanlah sebuah kalimat yang transaksional. Ini bukan berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan kita, saudara. Karena apa? Ia menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita atau seberapa besar kita mengasihinya. Ia menyelamatkan kita memang karena kehendaknya, memang karena kasihnya bagi kita. Makanya dengan jelas di teks ini Yesus berbicara bukan kepada calon murid, saudara, yang lagi diprospek, diiming-imingi kasih sebagai timbal balik kalau mereka mengasihi Yesus. Para calon murid, kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi engkau. Jadi kasihilah aku. Bukan, saudara. Yesus berbicara kepada para murid, bukan calon murid. Para murid yang sudah mendapatkan kasih dari Yesus. Ini berbicara tentang ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia yang menyelamatkan kita. Now what? Sekarang kita harus apa? Ketika kita sudah mendapatkan kasih yang menyelamatkan kita. Now what? Dan ini berbicara tentang kasih relational yang diberikan kepada kita yang mengasihi Yesus. Jadi analoginya gini, saudara ya, walaupun ini tidak akan menjelaskan secara sempurna, tapi bayangkan laki-laki dan perempuan, saudara. Seorang pria mengasihi seorang wanita. Dan wanita ini meresponi dengan mengasihi sang pria. Jadi sudah ada kasih, saudara. Lantas sang pria dan wanita ini menjalani hidup sebagai seorang suami istri. Dan di dalam perjalanan hidup itu sebagai suami istri, mereka punya pengalaman kasih personal yang mereka jalani seumur hidup yang tidak dimiliki oleh pasangan-pasangan lain. Jadi
Misalnya nih Pak Beni dan Bu Vivi, pengalaman kasihnya berbeda dengan Reno dan Jin, berbeda dengan Pak Mul dan Bu Novi, berbeda dengan Denny dan Natali, berbeda dengan Cisesya dan Kodani, saya dan istri saya Yoses dan Sherin, berbeda saudara. Karena apa? Ada kasih yang personal yang mereka jalani. Jadi inilah kasih personal yang Tuhan berikan kepada kita yang mengasihi Yesus. Dan dunia tidak bisa dan tidak mungkin menerimanya. Jadi sudah ada kasih dulu, kasih yang menyelamatkan. Lalu kita meresponi kasih itu dengan mengasihi Yesus. Dan Allah kembali meresponi dengan kasih yang lebih personal. Yang menyertai kita sepanjang perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Dan kasih, kan tadi kita bilang ya, kalau kita mengasihi Yesus itu akan membuahkan ketaatan. Lantas saudara pasti bertanya, bagaimana kita seharusnya mengasihi Yesus? Bagaimana seharusnya Yesus dikasihi oleh kita? Saya kasih satu gambar buat saudara ya. Ini gambar sebuah cincin berlian, saudara. Kalau saudara bayangin ya, saudara punya barang yang berharga. Contohnya cincin berlian ini saudara ya. Saya nggak tahu ini berapa beratnya dan berapa harganya. Tapi kalau lihat dari gambarnya sih kayaknya mahal saudara ya. Dan kalau saudara punya ini, tentu saudara akan sayangi barang ini. Saudara akan simpan dengan baik. Saudara akan pajang dan taruh di tempat yang aman dan layak untuk cincin ini. Saudara mungkin kasih kotak kaca, kasih lampu biar bagus kayak di museum saudara ya. Saudara gak mungkin taruh cincin ini sembarangan. Saudara gak mungkin letakkan ini di tempat yang bisa mengotori atau merusak cincin ini. Anda akan sayangi cincin ini karena cincin ini indah dan berharga bagi saudara. Dan cincin ini memang layak untuk saudara sayangi. Dan saudara, Yesus adalah pribadi yang sempurna, yang indah, yang mulia, yang berharga, yang paling layak untuk dikasihi seperti cincin berlian ini. Meskipun saudara, apapun di dunia ini tidak ada yang bisa menggambarkan keindahan dan kemuliaan Kristus, termasuk cincin ini. Tapi kita mari pakai analogi ini ya saudara. Yesus itu indah, sempurna, mulia. Dia paling layak, pribadi yang paling layak kita kasihi. Dan seperti itulah harusnya kita mengasihi dan mencintai Yesus. Yesus kita cintai bukan karena dia butuh kita cintai. Ia self-sufficient. Kita mencintai Yesus karena ia layak dicintai. Mencintai Yesus bukan karena kita kasihan sama dia. Enggak, karena memang ia begitu mulia dan berharga dan layak, pantas untuk menerima kasih kita. Dan ini seharusnya bagaimana Yesus dikasihi. Ini seharusnya bagaimana kita mengasihi Yesus. Melihat betapa dia mulia, berharga, betapa dia indah, betapa dia sempurna, maka kita bisa mengasihi dia. Dan bahkan Matius 3 ayat 16 dan 17 berkata, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Yesus di ayat ini dibaptis sebelum ia melakukan pelayanan apapun. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kasih dan perkenanan Bapa kepada Yesus tidak datang karena Yesus memulai pelayanannya. Ini sebelum dia melayani. Kasih dan perkenan Bapa kepada Yesus diturunkan karena memang Yesus adalah anaknya yang layak menerima kasih dan perkenannya. Dan beginilah seharusnya kita mengasihi Yesus. Kita mengingini dia, kita mengagumi dia, kita menjadikannya yang paling berharga. Dan kita puas di dalam dia. Tapi saudara, kita yang seharusnya mengingini dia, seberapa sering kita lebih mengingini hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Kita yang seharusnya mengagumi dia, seberapa sering kita mengagumi hal-hal yang fana di dalam dunia, lebih dari dia. Kita yang seharusnya menjadikannya yang paling berharga bagi kita, seberapa sering kita menjadikan pencapaian kita sebagai hal yang paling berharga bagi kita. Kita yang seharusnya puas di dalam dia, seberapa sering kita mengejar semua hal di dunia yang ujungnya tidak membuat kita puas. Pertanyaannya, seberapa sering kita gagal dalam mengasihi Yesus.
Dan kalau kita gagal atau nggak bisa mengasihi Yesus, kita juga akan gagal untuk taat. Karena mengasihi Yesus itu membuahkan ketaatan. Dan ketika kita tidak bisa mengasihi Yesus, kita gagal untuk taat, kita sedang masuk ke dalam bagian dunia tadi loh saudara. Bukan murid. Dan seharusnya kita menerima bagian yang dunia terima. Seharusnya karena kita gagal mengasihi Yesus, gagal taat, kita tidak bisa menerima kasih yang penuh relasi, kasih yang penuh keintiman, kasih yang personal dari Bapa. Karena apa? Karena dunia tidak bisa menerima kasih tersebut, tidak berhak menerima kasih tersebut. Dan kalau kita gagal mengasihi Yesus, maka kita tidak berhak menerima kasih tersebut. Sudah mulai putus asa saudara? Dan sebelum saudara makin putus asa, ada kabar baik bagi kita semua. Sekarang coba saudara bayangkan, tadi kan cincin berlian yang sangat indah. Sekarang coba saudara lihat batu ini saudara. Coba Anda bayangkan batu yang kotor. Saya berharapnya ada batu yang lebih jelek dari ini saudara. Tapi kayaknya Tata gak menemukan yang lebih jelek. Jadi ini sudah batu paling jelek yang bisa didapatkan di internet saudara. Coba saudara bayangkan batu ini saudara. Saudara pungut di depan rumah saudara. Batu yang gak ada harganya. Batu yang kotor. Batu yang bau. Batu yang mungkin habis diinjak-injak. Entah udah kena kotoran apa saja yang selama hidup batu ini. Entah betapa tidak higienisnya batu ini. Dan seharusnya batu itu Anda pungut untuk Anda buang. Seharusnya batu ini layak untuk dibuang. Dan memang seharusnya dibuang. Gak ada gunanya. Tetapi instead of membuang batu itu, saudara kantongi. Saudara bawa pulang, saudara sayang-sayang. Saudara rawat, saudara pajang. Batu yang seharusnya layak dibuang, Anda cintai. Kalau ada orang yang seperti itu, saudara akan berpikir ini orang ngapain, kurang kerjaannya. Nah saudara berbeda dengan Kristus yang sempurna, indah, mulia, berharga, dan layak untuk menerima kasih kita. Saudara perhatikan, kita sama sekali nggak layak untuk dikasihi. Seperti batu ini saudara. Kita seperti batu yang kotor, yang gak ada harganya, yang bau, yang bahkan lebih parah kita mati karena dosa kita. Tetapi inilah kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang seharusnya tidak layak kita terima. Ia menunjukkan kasihnya bahkan ketika kita masih berdosa. Kasih yang penuh kemurahan hati, kasih yang beranugerah, kasih yang mengalahkan segala kehancuran dan dosa kita. Kasih yang ia berikan dengan menimpakan keadilan dan murkanya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Sehingga kita yang kotor, yang bau, yang gak ada harganya. Kayak batu ini saudara, dijadikan miliknya yang berharga. Dan bagaimana kita yang kayak batu ini saudara, yang gak ada harganya ini bisa menerima dan mendapatkan ini. Kalau saudara ingat Matius 3 tadi saudara ya, Yesus adalah anak Allah yang layak menerima kasih dan perkenanan Bapa. Ia sempurna, ia indah, ia berharga. Namun di atas kayu salib, karena dosa kita semua, ia terpisah dari Bapa. Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Supaya kita yang seharusnya tidak pantas, tidak layak dikasih ini, kita bisa menerima kasih Tuhan di dalam Kristus. Kita sering gagal mengasihi Yesus. Bahkan selalu gagal mengasihi Yesus dengan kekuatan kita. Kita lebih sering mengingini hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Namun karena kasih Tuhan, kita yang sama sekali tidak indah ini diingininya. Kita lebih sering mengagumi hal-hal yang fana. Namun karena kasih Tuhan, kita yang sama sekali tidak mengagumkan ini, dianugerahi karya yang paling mengagumkan, yaitu karya keselamatan.
Kita lebih sering menjadikan pencapaian kita sebagai hal yang paling berharga dalam hidup. Namun karena kasih Tuhan kita yang tidak berharga ini dijadikan miliknya yang berharga. Kita lebih sering mengejar semua hal di dunia yang ujungnya tidak membuat kita puas. Namun karena kasih Tuhan, Ia mengejar dan membawa kita pulang kepadanya. Kita lebih sering gagal dalam mengasihi Yesus. Namun kasih-Nya tidak pernah gagal di dalam hidup kita. How amazing is this truth. Betapa luar biasa kebenaran ini, dan inilah Injil, saudara. This is the gospel. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. This is the gospel. Dan saudara, Injil yang kita dengar, inilah yang membuat kita mengingat betapa besar kasih yang diberikan kepada kita. Meskipun kita tidak layak menerimanya. Kasih yang tidak pernah gagal, yang Ia berikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan kabar baik inilah yang terus menata hati kita, yang terus mengkalibrasi hati kita, yang terus mempertobatkan hati kita. Yang tadinya mengingini dunia menjadi mengingini Yesus. Yang tadinya mengagumi hal-hal yang fana kini mengagumi Kristus. Yang tadinya menjadikan pencapaian kita sebagai hal yang paling berharga, kini memandang Kristus sebagai hal yang paling berharga. Yang tadinya mencari kepuasan dari hal-hal yang justru membuat kita makin haus, kini kita puas di dalam Kristus. Yang tadinya mengasihi dunia ini, kini mengasihi Kristus. Saya akan mengutip sebuah kutipan dari John Piper, saudara ya. Gak ganti, saudara ya. Loving Jesus is not a matter of doing excellent things. It's a matter of delighting in an excellent Savior. Jesus says, doing excellent things, keeping my word, is the result of delighting in the excellent Savior. Kalau dalam bahasa Indonesianya, mengasihi Yesus bukanlah soal melakukan hal-hal yang luar biasa. Mengasihi Yesus adalah bersuka cita atas seorang juru selamat yang luar biasa. Yesus berkata bahwa melakukan hal-hal yang luar biasa, melakukan perintahnya, menaati Dia adalah hasil dari bersuka cita akan juru selamat yang luar biasa, saudara. Dan inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Apa yang paling kita ingini? Yang paling kita kagumi? Yang paling berharga bagi kita melebihi Yesus? Yang membuat kita puas di dalam hidup melebihi Yesus? Saya minta tim musik untuk bersiap ya, kita akan selesai sebentar lagi. Mari pakai 1 menit ini, saudara, untuk menjawab pertanyaan refleksi ini di dalam hati kita. Apa yang paling kita ingini? Apa yang paling kita kagumi? Apa yang paling berharga bagi kita? Dan apa yang membuat kita puas di dalam hidup selama ini selain Yesus? Apakah kita sudah bersuka cita, take delight atas Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mengasihi kita? Atau kita belum menganggap apa yang Dia lakukan bagi kita? Belum menganggap Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup itu suatu yang berharga dan membuat kita bisa bersuka cita dalam hidup? Dan jika saudara
selama ini masih menempatkan hal-hal lain di dalam dunia, hal-hal yang fana menjadi yang paling kita ingin, yang kita kagumi, yang berharga bagi kita, yang membuat kita puas. Dan kita belum menganggap Yesus sebagai sumber sukacita kita, sebagai hal yang berharga bagi kita. Mari pagi ini kita sama-sama bertobat, saudara. Tadi pagi Yeril share ke saya sebuah cuplikan khotbah dari seorang pendeta. Pendeta ini tanya, saudara, kalau Tuhan gak beri engkau apa-apa, kalau Tuhan cuma bisa beri pribadinya, masihkah engkau mengasihi dia? Kedengarannya benar, saudara. Kedengarannya benar. Tapi kalau kita pelajari lagi kalimat ini, seakan-akan bahwa pribadinya bukanlah harta terbesar yang dia berikan. Dia berkata kalau cuma pribadinya yang bisa diberikan, pribadinya gak cuma, saudara. Pribadinya bukan sebuahannya. Justru harta terbesar yang paling berharga yang dia berikan bagi kita adalah pribadinya, adalah dirinya sendiri. Dan saudara, kalau saya boleh kutip Yeril, dia berkata, seharusnya pertanyaan itu bukan ditanyakan ke kita, tapi ditanyakan ke Tuhan. Tuhan, mengapa engkau mengasihi aku? Padahal tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu yang cukup berharga bagi engkau. Kenapa engkau masih mengasihi aku? Dan saudara, kalau kita merenungkan ini, kita akan tahu, saudara, sebenarnya kita bisa mengasihi dia adalah karena dia sudah memberikan harta yang paling berharga, berkat terbesar yang bisa dia berikan kepada kita, yaitu dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Saya akan tutup dengan kalimat ini, saudara, yang memampukan kita untuk mengasihi Yesus adalah mengingat, menyadari, dan bersukacita atas kasih-Nya yang sempurna. Kalau enggak akan bisa kita mengasihi Yesus. Gak akan pernah bisa. Kalau kita ingat, kita sadar dan bersukacita atas kasih-Nya yang sempurna, kita akan dimampukan untuk mengasihi Yesus dan menaati segala perintah-Nya. Dan dengan demikian, saudara, sebenarnya yang membuat kita berhak menerima kasih yang intim, kasih yang personal, kasih yang penuh relasi dari Bapa yang akan menemani perjalanan iman kita, bukanlah seberapa besar kita mengasihi Yesus, tetapi seberapa besar kita bisa bersuka cita atas Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, dan kasih-Nya yang sempurna. His perfect love, the perfect love. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.